A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 13 Januari tahun 2024, Indonesia, dunia persilatan dihebohkan dengan tawuran besar yang terjadi di pinggir jalan atau di tengah jalan yang mengakibatkan beberapa rumah, beberapa kendaraan polisi dan kendaraan di pinggir jalan situ rusak parah. Bahkan tidak sedikit di antara tawuran-tawuran ini lempar-lempar batu, diinjak-injak sampai pembakaran motor sampai warung yang ada di sekitar sana. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya tiba-tiba ingin membahas hal ini? Tidak lain tidak bukan karena ketika kemarin saya sudah membahas yaitu tentang Hasan Basri dengan Mat Tanjar atau Mat siapa itu dengan kawan-kawannya yang mati carok. Mereka ini ternyata sama-sama pendekar, seorang praktisi bela diri yang dimana masing-masing dari mereka memiliki ilmu kebal katanya. Dan di sini saya tidak ingin menafikan kalau di Indonesia itu masih banyak dan kental ilmu-ilmu beginian, ilmu-ilmu halu yang seperti ini. Sehingga apa? Membuat mereka termotivasi untuk melakukan ajang-ajang pembuktian, ajang-ajang carok dan lain sebagainya. Semua ini bukan salah dari perburuannya, tetapi karena lalainya kita di dalam merekrut anggota atau lupa memberikan pesan-pesan moral kepada mereka. Itu pembukaan dari saya. Baik, kita tidak perlu panjang lebar, kita masuk kepada pembahasan. Di sini teman-teman, baru-baru ini pada akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan September kemarin, terjadi bentrok antar dua perguruan yang ada di luar negeri sana. Di manakah itu? Yaitu di Taiwan. Yang dimana di Taiwan ini kita kenal sebagai negara paling adem, negara yang paling damai, negara yang jarang sekali terjadi konflik besar. Tetapi oknum-oknum pesilat menjadi pekerja di sana. Lalu dengan berjalannya waktu berkembanglah perguruan silat yang ada di Taiwan sana, dan sampai di sana terjadilah bentrokan. Kenapa? Disitulah kita bisa melihat teman-teman bahwa di Indonesia saja kita sudah tidak bisa dihitung nih jumlah-jumlah tawuran dan lain sebagainya, jumlah-jumlah korban. Tetapi kenapa konflik itu dibawa ke luar negeri? Konflik-konflik perguruan dibawa ke luar negeri. Kabarnya bentrokan itu terjadi antara PSHT dengan IKSPI. Ya Allah, betapa memalukannya oknum-oknum pesilat ini masuk ke dalam perguruan hanya untuk menjadi provokator dan merusak nama perguruan, menjelekkan bangsa Indonesia di kancah Taiwan. Seharusnya oknum-oknum seperti ini yang membuat onar harus dikeluarkan dari perguruan untuk memberikan efek jerah. Kita di sini bukan untuk mencari kuantitas. Perguruan silat ini ada bukan untuk mencari kuantitas masa-masa. Memang betul kalau kita melihat kalau di Indonesia mereka ini semakin banyak anggota, seolah-olah semakin gagah mereka berdiri. Padahal di situ ada sesuatu yang mungkin mereka lupakan, yaitu mereka merekrut siapapun yang masuk. Entah itu preman mau masuk, entah itu berandalan mau masuk, sehingga ditengarai 99% mereka adalah belatung di perguruan. Penyebab perguruan ini bentrok dengan perguruan satu dengan yang lain. Betapa sangat memalukan dan berbahaya. Sampai-sampai rumah-rumah warga bolong, dilempar batu, kaca-kacanya pecah, motor-motor rusak, mobil-mobil polisi dihancurkan, warung-warung kena imbasnya. Ini tidak lain tidak bukan karena ada oknum-oknum perusak nama perguruan yang didasari dengan hawa nafsu mereka masuk. Kenapa saya mengatakan dengan hawa nafsu? Kita bisa lihat sendiri ketika para pelatih di perguruan tersebut atau perguruan manapun mengajarkan teknik-teknik kekerasan. Ketika sparring dengan muridnya sudah ditangkap kakinya lalu dia jatuh, bukan diangkat, dibangunkan kembali dengan kasih sayang. Tidak, melainkan diinjak. Saya sebenarnya gatal ingin membahas itu. Tetapi karena Mas Denny Aprisani sudah membahasnya dan menegur warganya langsung, saya memilih diam dan membiarkan semua biar Mas Denny yang memberikan nasihat atau masukan terhadap perguruannya sendiri. Tetapi apa? Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, bukan cuma di bidang kekerasan sedemikian rupa. Tidak luput ada juga yang meninggal. Karena adanya oknum-oknum yang seperti ini, ya. Oknum-oknum yang sering membuat onar, olok-olokan dengan perguruan yang lain. Oknum yang satunya mengolok-olok perguruan yang lain. Yang lain juga menanggapi demikian, memperolok-olok yang lainnya juga. Akhirnya apa? Mengumpulkan massa yang memiliki hobi yang sama, yaitu kekerasan, pembantaian, jiwa brutal, kumpul di suatu tempat bentrok. Ini perguruan mau dibawa kemana oleh oknum-oknum seperti ini? Oknum-oknum seperti ini wajib untuk ditindak tegas. Kita malu di Taiwan sana. Pencak silat masuk ke Taiwan, di sana bentrok. Bangsa Indonesia malu. Bangsa kita malu jika sedemikian rupa pencak silat masuk ke sana lalu bentrokan. Saya di sini bukan berbicara tentang perguruannya, tetapi saya berbicara tentang oknumnya. Oknum pesilat yang sedemikian rupa membuat nama perguruannya rusak. Nama PSHT itu suatu perguruan yang saya banggakan dulu. Sampai sekarang saya masih bangga dengan PSHT karena persaudaraannya. Bahkan saya banyak teman-teman di PSHT menganggap saya saudara. Saya senang dengan hal itu. Tetapi saya juga menyayangkan dengan oknum-oknum yang masuk ke PSHT lalu membuat perguruannya seperti ini. Saya tidak mau mengurus perguruan yang lain, bukan cuma PSHT, tetapi ada perguruan yang lain yang katanya menurut kabar tercatat dari tahun 2021 Pangdam Brawijaya mengungkap ada sekitar 400 lebih tawuran antar perguruan, konflik antar perguruan dari tahun 2021 itu tercatat. Bagaimana yang tidak tercatat?
Bukan cuma berhenti dari 400 tawuran yang tercatat. Ada korban jiwa, ada korban kerusakan, baik dari kendaraan, dari warung-warung, rumah-rumah warga, korban nyawa. Ya Allah, perguruan silat kalau dimasuki oknum-oknum seperti ini, maka yang ada hanya akan seperti ini. Itulah kenapa saya di PSGI ini mendirikan perguruan, saya benar-benar memfilter murid-murid saya. Harus begini, jangan begini. Saya menanamkan akidah begini. Saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan siapapun yang tidak sepemahaman dengan saya. Tidak mau saya arahkan. Bahkan cenderung main-main dalam latihan. Bukan cuma main-main di bidang latihan. Main-main di bidang filosofi perguruan. Dari apa yang saya ajarkan di situ. Fenomena-fenomena seperti ini juga tidak terlepas dari campur tangan para dobol-dobol, dukun-dukun yang masuk dalam perguruan silat. Yang dimana mereka di dalam perguruan silat malah mengajarkan ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu pental-pentalan, ilmu-ilmu halu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka tidak sedikit juga menjual jimat-jimatan. Ya, ada perguruan-perguruan yang tidak bisa saya sebutkan, ada perguruan atau oknum-oknum guru silat, mereka ini malah menjual jimat-jimatan, ya, jimat kebal, jimat tenaga dalam, jimat pukulan jarak jauh, jimat semar mesem dan lain sebagainya. Itulah yang membuat jiwa-jiwa angkuh ini muncul. Itulah juga bisa ditengarai sebagai penyebab beberapa persen meningkatnya keangkuhan mereka ketika menggunakan jimat. Mereka merasa kebal, sehingga apa? Mereka petantang petenteng. Yang terjadi di Madura kemarin, yang sudah saya reaction itu, yaitu Hasan Basri dengan Mat Tanjar itu, mereka tidak lain tidak bukan karena ingin unjuk kebolehan ilmu kebalnya. Yang satunya katanya punya ilmu kebal begini, yang satunya juga begini, pernah di Kalimantan, pernah begini, katanya jawara, disegani dan lain sebagainya. Sama-sama memiliki ilmu kebal, tetapi mati juga. Apa penyebabnya? Keangkuhan. Ini juga bisa menjadi penyebab ketika seorang pesilat, mereka memiliki ilmu kebal, ingin uji coba ilmu kebalnya, sehingga apa? Petentang-petenteng mengolok-olok perguruan yang lain, dan yang lain juga memperolok-olok balik. Akhirnya apa? Saling mengumpulkan massa dan bentrok. Ini yang tidak bisa kita biarkan. Ini yang harus kita edukasi. Bukan perguruannya yang salah, tetapi karena kita membiarkan oknum-oknum seperti ini masuk ke dalam perguruan. Itulah yang menyebab orang-orang angkuh. Orang belajar bela diri bukan untuk menjadi angkuh. Orang belajar bela diri itu sejatinya bukan untuk menjadi angkuh, tetapi belajar bela diri untuk menjadi tahu diri. Tahu diri dari apa? Tahu diri kalau dirinya berbahaya. Tahu diri kalau dirinya itu harus mengalah dari tindakan kekerasan. Karena apa? Kalau seorang pesilat, seorang pendekar, apabila dia sudah menggunakan ilmu kekerasannya, ilmu bela dirinya, maka akan membuat orang lain celaka. Harus tahu diri kalau dirinya berbahaya. Di dalam dirinya, di dalam diri seorang pesilat ada senjata yang mematikan meskipun tidak menggunakan celurit, yaitu ilmu bela diri tadi. Kalau digunakan dengan sembarangan, maka pasti akan membuat orang lain berbahaya. Tahu diri. Orang belajar bela diri harus tahu diri. Sehingga apa? Ketika orang itu tahu diri, maka mereka akan muncul dalam dirinya berlatih bela diri bukan untuk mencari lawan, bukan untuk bertarung, tetapi untuk berlindung dan melindungi. Berlindung dari apa? Berlindung dari hawa nafsunya sendiri, berlindung dari amarahnya sendiri. Serta melindungi apa? Bukan melindungi dirinya sendiri, tapi melindungi orang yang ingin menjahati kita. Berlindung dan melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang lain. Dari apa? Dari diri kita. Kalau kita menggunakan ilmu kita di jalan yang salah, maka akan membuat orang lain celaka, seperti yang sudah-sudah. Begitu. Jadi kembali pada diri sendiri, dan ini adalah tugas kita sebagai guru-guru untuk memberikan atau menanamkan mental kepada murid-murid agar kedepannya menjadi seorang pesilat yang berbudi pekerti dan tahu diri. Tidak dibenarkan seorang pesilat ketika menghadapi suatu kejahatan, mereka menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Seorang pesilat ketika ditindak kejahatan, mereka bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Memberikan pelajaran itu juga penting, tetapi lebih penting mengajari dirinya sendiri untuk bersikap adil, berjiwa kesatria, dan menumbuhkan jiwa kasih sayang. Kasih sayang di dalam mengajar dan kasih sayang di dalam bersosialisasi. Begitulah seorang kesatria yang sebenarnya. Ingat sekali lagi di sini teman-teman, saya di sini bukan mengkritisi perguruan pencaksilatnya. Ya, semua perguruan ini didirikan atas dasar kebaikan, atas dasar jiwa kesatria. Yang menjadi masalah adalah pesilatnya, oknumnya, yang dimana ketika dia masuk bukan mengajarkan hal yang benar, tetapi malah mengajarkan hal yang tidak-tidak. Separing dengan muridnya, muridnya diinjek. Ngelatih muridnya sampai meninggal. Ada yang begini, ada yang begitu. Inilah yang saya maksud. Kalau perguruannya tidak ada yang buruk. Semua perguruan tidak ada yang buruk. Yang buruk siapa? Mereka lah oknum-oknum yang masuk dalam perguruan dan menjadi belatung di sana, sehingga membuat onar, membuat rusuh, dan merugikan warga sekitar dan orang lain. Saya Heri Plus, apabila di video dia ada yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kebodohan dan kekhilafan saya minta maaf. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.